Assalamualaikum, Pak Teddy, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Asep, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Pak Ted, kemarin ini ya menghubungi saya ya, katanya kita pingin hari ini ketemu untuk berbincang-bincang ya. Kayaknya Pak Teddy ada sedikit masalah kira-kira yang akan kita bicarakan di hari ini. Kira-kira apa sih tujuan dari pertemuan ini, Pak Ted? Iya nih Pak Asep, sebenarnya saya ada sedikit kebingungan, sedikit gelisah juga Pak Asep ya, Ya. di dalam kelas saya gitu. Jadi, Hmm. jadi saya sedikit lagi galau lah Pak, Galau, Pak, ya? sedang Iya, galau ya. gitu, Iya. sedang menghadapi murid begitu Pak. Kira-kira tuh apa ya, Pak, yang bikin Bapak galau gitu ya, yang bikin Bapak gelisah? Barangkali bisa bercerita, Pak, terkait masalah-masalah Bapak. Iya nih Pak, saya itu kan sudah mengajar di sekolah SD ya Pak, dari Mhm. dulu gitu sekitaran hampir 5 tahun begitu. Ah, Jadi baru kali ini saya mendapatkan siswa yang malas sekolah Pak. Jadi mmm, terkadang dalam 1 minggu itu si murid tersebut sekolahnya hanya 4 hari begitu. Jadi setiap dalam 1 minggu itu ada saja yang bolosnya gitu, tidak sekolahnya. Eh, Sehingga mm, selain murid-murid yang lainnya merasa terganggu begitu, saya juga kebingungan Pak, bagaimana itu apa untuk meningkatkan motivasi anak tersebut supaya eh, anak tersebut itu menjadi lebih semangat lagi. Jadi dalam seminggu itu ada saja bolosnya begitu. Padahal dia itu tidak sakit begitu. Kata teman-temannya ada sedang main, sedang apa? Sedang main sepeda katanya. Jadi saya sedikit gelisah Pak gitu dengan mendapatkan murid yang seperti itu. Suaranya Pak di mute. mohon maaf. Eee, Tadi saya sudah mendengarkan, Pak, perbincangan Bapak tadi terkait masalah Bapak, hari ini sedang menghadapi sebuah keadaan mungkin ya, suatu hal yang Mm-mm. mungkin di luar biasa gitu ya, yang biasanya aktif ya, tiba-tiba, untuk hari ini Bapak ketemu dengan masalah ada siswanya yang, motivasinya kurang mungkin, Pak, ya? Iya Pak, jadi sedikit Dan mhm, terganggu gitu dengan proses terganggu. pembelajarannya Pak. Iya, sehingga mengganggu kegiatan belajar di kelas ya Bapak. Jadi Mm-mm. teringat satu orang lagi ini tidak ada ya, kemana ya? Ya seperti itu. Iya, Baik. seperti itu Pak. Iya, Bapak, tadi Bapak juga sudah menyampaikan ya, ternyata pengalaman Bapak sudah sungguh luar biasa ya, sudah 5 tahun ya. Alhamdulillah. Iya Ini Pak, alhamdulillah Pak. alhamdulillah ya, Gu sebagai tenaga profesional yang gelar pahlawan tanpa tanda jasa, saya mengapresiasi sekali Bapak telah banyak berkiprah untuk pendidikan anak ya, yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ya Pak. Iya Baik Pak, Pak. alhamdulillah. Nah kondisinya sekarang Bapak menemukan sebuah masalah ya, anak-anaknya tiba-tiba ada satu orang yang kurang semangat ya Mm-mm. datang ke sekolah. Nah, apakah Bapak sudah melakukan apa saja yang Bapak sudah lakukan untuk dalam rangka memotivasi anak tersebut atau langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk anak tersebut, Pak? Iya, saya sebenarnya sudah
seringkali begitu ya memanggil murid tersebut gitu dengan berbicara langsung kepada anak tersebut ataupun dipanggil ke kantor begitu Pak. Mhm. Eh, saya apakah ada masalah begitu sama teman-temannya gitu ataupun mungkin pembelajarannya ada yang kurang senang begitu. Tapi setiap ditanya seperti itu, jawabannya ya namanya juga anak SD ya, Pak ya. Iya iya. Untuk ditanya hal-hal semacam itu, mereka hanya bisa menjawab dengan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi saya juga sebenarnya ya itu yang menjadi Mmm, kebingungan saya begitu. Kenapa gitu? Padahal saya itu eh, apa kurang apakah kurang baik ataupun metode pembelajaran saya tidak menyenangkan dan saya juga sudah bertanya kepada teman-temannya barangkali gitu ada masalah dengan temannya gitu. Takutnya kan eh, anak tersebut tidak diajak bermain begitu Pak. mmm, Jadi setelah saya bertanya dengan teman-temannya ya tidak ada masalah katanya. mmm, Baik-baik saja. Jadi itu Pak saya eh, gelisah gitu Pak. gelisah ya, Kak? Iya, Saya apakah tidak mau gitu murid iya, saya itu menjadi ada satu gitu ya ataupun ada beberapa yang yang malas begitu yang mhm. jadi harus apa semangat lah gitu semuanya semangat begitu. Jadi tantangannya itu, Pak, ya, ada anak yang tidak semangat, nah, Mm-mm. dalam proses belajar, mengajar ya, salah satunya, 1 siswa atau berapa siswa, Pak, yang, kurang Sebenarnya sih semangat? yang paling sering itu hanya ada satu sih Pak, 1 yang orang paling ya, Pak? sering. Iya, yang Oh, lainnya sih eh, terkadang ya adalah salah satu gitu yang malas. Cuman iya. tidak sesering si A ini begitu Pak. Oh, iya, Yang baik, ini Pak. yang ini mah sering sekali Pak, seminggu tuh kadang 1 hari, kadang seling gitu ya. Iya. Senin sekolah, Selasa tidak, Rabu sekolah begitu. Jadi eh, pokoknya dalam 1 minggu tuh ada saja tidak Ada. masuknya begitu. Iya ya, Pak. Baik, Pak, tadi Bapak telah merefleksikan bahwa kegiatan dikhawatirkan juga kegiatan belajarnya, barangkali, tadi Bapak masih masih apakah masih merefleksikan kegiatan belajarnya khawatirnya belum belum maksimal Bapak ya? Ya, ya Iya. Pak itu. Nah, kira-kira Bapak untuk supaya membuat kondisi kelas yang menyenangkan buat anak-anak itu ya, kira-kira Bapak punya kekuatan seperti apa yang Bapak miliki ya, supaya kegiatan kelas ini bisa dianggap anak-anak menarik gitu, Pak? Saya sih eh, mungkin saya akan mencoba ya Pak dengan metode pembelajaran yang lebih kreatif seperti itu Pak. Hmm, Sepertinya anak-anak saya itu bosan ya kayaknya gitu hmm, dengan pembelajaran saya yang hanya sebatas memberikan materi saja begitu. Saya akan mencoba untuk menerapkan itu Pak, menerapkan teknik-teknik yang telah saya pelajari Pak, yaitu dari mulai menerapkan ice breaking ataupun menerapkan juga kuis-kuis begitu Pak. Kuis oh iya, kemudian dan saya akan akan mencoba juga lebih memperhatikan eh, apa karakteristik muridnya. Ya Pak, itu saya akan mencobanya lah Pak.
Ternyata Bapak ya guru yang luar biasa ya, bisa banyak pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan menarik di kelas. Baik, Bapak, tadi Bapak telah mempunyai ya kekuatan dan atau mempunyai ya peluang-peluang ya dalam untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Mm-mm. Nah, kira-kira Pak untuk menjalankannya sih apa sih hambatannya ketika kita ingin membuat sebuah kegiatan yang menarik di kelas gitu. Kira-kira hambatan atau tantangannya bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya sih untuk hambatannya Pak, eh, dari diri kita sendiri sih Pak ya. Kita harus berani mencoba untuk mengeluarkan eh, metode-metode pembelajaran yang menyenangkan ya, yang berpihak pada murid. Ya, Dari diri kita, kemudian dengan melakukan itu kita harus konsisten Pak, supaya murid tersebut itu akan lebih dikangenkan gitu. Jadi kangen sama sama pembelajaran saya itu nantinya gitu. Nah, selama ini mungkin saya belum belum sampai ke situ, Pak. Jadi saya akan mencoba dengan menambahkan beberapa teknik pembelajaran di sela-sela KBM berlangsung, Pak. oh, baik ya Pak ya. Jadi utamanya dan Bapak rencananya ya untuk supaya ya hambatan-hambatan tersebut bisa dianulir gitu ya atau bisa dikesampingkan, Bapak akan melakukan kegiatan yang lebih menarik secara kontinu Pak ya, Mm-mm. tidak hanya sekali ya. Betul, Pak, betul. Nah, iya ya, iya. eh Bapak tadi Bapak sudah punya rencana untuk kegiatan pembelajaran yang menarik ya. Eh, Kira-kira kegiatan-kegiatan menarik seperti apa Pak ya? Tadi Bapak sudah menyampaikan ya, ingin Iya, Pak. membuat sebuah games ya, kemudian Mm-mm. juga coba pembelajaran dengan menggunakan kuisis ya Pak. Nah, Iya, kira-kira Pak. yang menjadi prioritasnya yang mana dulu Pak? Supaya nih satu anak ini bisa bisa tersemangati belajar di kelasnya gitu Pak ya. Oke. Eh, Setelah saya melihat dari karakter anak tersebut ya Pak, sepertinya saya akan mencoba dulu dengan menggunakan pembelajaran yang memakai kuis Pak. Tapi kuis itu berbentuk game ya Pak. Oh iya iya. Jadi Iya. kelihatannya sih anak tersebut menyukai Pak gitu. Lebih lebih riang, lebih lebih fokus dengan menggunakan teknik itu. Ya itu Hmm. mungkin prioritas saya yang akan saya lakukan eh, dengan mudah-mudahan anak tersebut bisa semangat gitu, bisa rajin lagi sekolahnya Pak. Oke, Bapak, terima kasih ya Pak. Tadi Bapak sudah punya solusinya aja dan juga, nah, kira-kira Pak, tadi Bapak akan memilih untuk memotivasi anak tersebut ya dengan melakukan game-game berupa kuis ya. Nah, Iya Pak. kira-kira permainan kuis itu jangka waktunya berapa lama Pak? Apakah sepekan atau ya atau bagaimana Pak? Saya sih akan mencoba untuk menerapkannya di setiap hari ya Pak. Karena kan Setiap di hari. ya Iya. di SD itu hmm, kita lebih banyak eh, apa di setiap hari kan saya ketemu ya Pak karena saya itu sebagai guru kelas begitu. Jadi saya akan menerapkannya setiap hari. Iya, Pak. Baik, Pak. Eh, Kemudian bagaimana cara Bapak ya untuk mengantisipasi, Pak, ya kalau misalkan
ketika dengan kuis itu anak masih belum apa termotivasi gitu ya Pak. Ini biasa aja, saya juga udah bisa, kalau ya ini misalkan saja gitu ya. Nah, kira-kira Bapak cara mengantisipasi khusus anak tersebut gitu ya, barangkali ada cara gitu Cara yang lain begitu ya Pak ya? cara lain gitu ya. Ya, ya saya yang pertama akan mencoba yang pertama dulu, karena langkah itu kan mudah ya untuk Pak ya. diterapkan begitu, karena itu kan tergantung dari gurunya juga. Nah, cara yang lain saya akan mencoba dengan berkolaborasi Pak dengan orang tuanya. Oh iya. Ya, soalnya kan saya juga masih belum berkolaborasi juga dengan orang tuanya, belum memberikan belum konfirmasi lah begitu Pak. Nah, bila mana anak tersebut masih tetap seperti itu, ya saya mungkin akan meminta bantuan. Awalnya saya akan meminta bantuan dulu kepada rekan sejawat, kemudian apabila tetap tidak berhasil, ya saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tuanya ya. Karena itu penting sekali menurut saya Pak ya, penting sekali untuk memotivasi anak tersebut Pak. Barangkali gitu dibantu dengan orang tuanya mah lebih terdorong gitu Pak ya, lebih berani, lebih mau begitu. Karena terkadang dengan berkolaborasi dengan orang tuanya akan terdorong untuk lebih dipaksakan begitu Pak untuk sekolah. Baik Pak, kita lanjut Pak ya. Tadi Bapak sudah punya rencana ya, kegiatan Bapak selain tadi melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas, dan juga Bapak akan berkolaborasi dengan orang tua ya Pak. Nah, Bapak selanjutnya Pak, nah kira-kira Bapak berkomitmen untuk melaksanakan ini enggak? Ya, yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira Bapak berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut? Ya, saya akan melakukannya mulai besok Pak lah. Ya, mulai besok gitu. Saya udah siap untuk berkomitmen melakukan itu supaya hasilnya juga lebih cepat begitu Pak. Oke. Kemudian nanti apakah kita selanjutnya kita akan ketemu lagi Pak untuk membicarakan masalah kegiatan ini gitu ya, permasalahan Pak. terhadap permasalahan Bapak, apa kita perlu lagi untuk Pak. adakan pertemuan lagi Pak? Iya Pak. Saya mau bertemu lagi nanti ke depannya gitu Pak ya. Mudah-mudahan ada perubahan begitu. Saya mengucapkan terima kasih juga Pak, dengan coaching bersama Bapak saya jadi tercerahkan Pak. Lebih adalah gitu. Lebih tercerahkan begitu Pak. Terima kasih sekali. Iya. Bapak ya, sama-sama Bapak. Nah, barangkali Bapak bisa merefleksikan kegiatan perbincangan hari ini. Ya Pak, dengan berbincang dengan Bapak saya lebih lega Pak, lebih tidak bingung lagi, tidak gelisah lagi gitu. Lebih inilah, lebih terang gitu Pak. Ya, kita berharap anak tersebut ya pekan depan itu sudah meningkat lagi semangatnya Pak ya. Iya betul Pak, lebih meningkat lagi. Model pembelajaran yang Bapak rencana buat ya. Baik Bapak, mungkin karena waktu kita sesuai dengan kesepakatan sebelumnya Pak ya, 15 menit sudah lewat ya, dan juga permasalahan itu juga sudah bisa Bapak ambil solusi sendiri. Baik, kita akhiri saja mungkin kegiatan pertemuan hari ini Bapak. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Oke Pak, terima kasih. Ya, oke siap Pak. Tunggu Bapak, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teddy. Ya, Aduh bagaimana saya Kak? iya Pak, alhamdulillah baik Pak. Aduh Alhamdulillah saya ya kabarnya baik ya Pak. iya Pak, alhamdulillah baik. Saya tuh dari minggu-minggu kemarin ini ingin ketemu dengan Bapak. Oke Soalnya oke. saya ini Pak ada masalah Pak. Ya ya. Oke Pak, terima kasih ya sebelumnya Bapak sudah eh, apa? Kita sudah bisa bertemu ya Pak. Iya, Nah kita ini kan akan mencoba untuk apa? Akan coaching Pak ya. iya Pak, Enggak lama-lama lah, paling 15 menit ya Pak ya. iya Pak. Nah, untuk memulai percakapan kita, selapa apa nih yang ingin disampaikan begitu Pak selama 15 menit ini? Iya Pak, saya punya masalah Pak. Kebetulan Mm-mm. saya punya anak Pak, baru Ya, SD kelas 3. mm-mm. Ya, anak saya itu ini Pak, jadi saya lihat itu semangat belajarnya kurang itu Pak. Iya iya iya. Jadi banyaknya sekarang itu di kegiatannya main game terus. Ya, Hmm, padahal kayak sepertinya ada PR gitu ya. Itu biasanya suka minta-minta dibantuin gitu ya. Pas jam mm-mm. 9 baru ngomong ada PR Pak, katanya minta bantuan. Nah itu bikin saya ini juga gitu ya, kesel gitu Pak. Kesal ya Pak ya. Mm-mm. Iya, kenapa nggak dari tadi ngerjainnya gitu, Mm-mm. malah main game gitu Pak. Nah saya mau ini mau konsultasi dengan Bapak. Mm-mm. Nah Mm. kira-kira saya masalah itu gimana ya Pak ya supaya anak itu bisa tumbuh ya semangat belajarnya di rumah juga gitu, agar saya yakin di sekolah itu anak semangat sekali kegiatan belajar. Tapi kalau sudah sampai di Mm-mm. rumah ya itu itu jadi terpengaruh sama temennya, sama yang Iya. ada di rumah gitu ya, pada main HP Mm. akhirnya ikut juga gitu ya. Itu Mm-mm. saya Mm. mau matiin internet, saya butuh. Iya, itu bingung Pak. Iya, Mm-mm. Yo, jadi permasalahan Pak Asep ini anaknya ketergantungan dengan HP ya Pak. betul betul Pak. Suka main game begitu ya Pak ya. Iya, Oke. Nah, dari pembicaraan tadi ya yang dijelaskan oleh Pak Asep. Nah, apa yang ingin dihasilkan dari percakapan kita ini? ya yang ingin dihasilkan itu ya Pak. Ya saya supaya bisa ini anak saya itu supaya bisa semangat lagi belajar ya, jangan main HP terus gitu Pak. Ya kalau di Hmm. rumah itu main HP gitu. Tapi saya yakin kalau di sekolah rajin sekolahnya gitu ya. Cuman Hmm. ketika sampai di rumah main HP lagi gitu ya. Hmm. Iya sih memang anak sekarang itu Pak ya seperti itu gitu ya. Eh, Suka main HP ya begitu. Tapi kan tujuan kita sebagai orang tua kan inginnya anak kita itu selain tidak ketertinggalan dengan teknologi yang sekarang begitu ya Pak. Iya, Anak juga harus bisa apa termotivasi untuk belajarnya begitu. Ya. betul Pak. Nah kalau dari pengamatan Bapak itu idealnya anak Bapak itu seperti bagaimana? Saya pingin ya anak saya ketika di rumah itu ya pas yang malam itu belajar gitu, dicek lagi tugas-tugas gitu ya. Iya iya. Jangan sampai ini mau waktunya tidur baru ngerjain PR. Orang tuanya juga udah ngantuk gitu ya nemeninnya. Iya 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 betul Pak. Jadi eh, yang Bapak inginkan anak tersebut setelah pulang sekolah itu bukan langsung ke HP ya Pak ya,
tetapi Iya, Pak. lebih ke mengerjakan tugas-tugas sekolah dulu, seperti itu mungkin ya Pak ya? Iya, Pak. Mhm. Nah, ada hambatan nggak ter ketika Bapak menginginkan anak tersebut itu seperti yang Bapak tadi harapkan, yaitu dengan, fokus dulu ke pembelajaran setelah setelah tugas-tugas di sekolah sudah diselesaikan, baru gitu ya Pak, boleh boleh pegang game gitu atau main game itu. Nah, ada hambatan nggak yang Bapak rasakan saat ini? Hambatannya saat ini, Pak, banyak ya. Salah Mhm. satunya saya kerja kerja, Pak. Oh Jadi iya, iya. sampai Jadi ke rumah itu malam, Pak, mhm. maghrib gitu ya. Jadi kurang ini ya, melihat ketika anak pulang sekolah itu langsung main, Mhm. datang jam 4 mandi, udah mandi, main HP, udah. Iya betul, Pak. Jadi Iya, memang Mas. Itu mhm. tentang hambatannya itu, Pak. Aduh, saya baru bisa ini memantaunya pas sore-sore gitu ya, pas Mhm. malam gitu ya. Iya. Mm, Jadi hambatannya memang hampir semua sih, Pak, ya, memang, apabila kita kita kan kerja ya, Pak, ya. Jadi tidak tidak serta-merta dari pagi gitu sampai malam kita, memantau terus, perilaku anak kita gitu ya. Jadi iya, memang, kita harus bisa membagi waktu juga ya dengan, mencari mencari nafkah lah buat anak kita. Jadi memang iya, hambatannya sih memang saya juga, merasakannya begitu ya, Pak. Nah, mmm, apa yang bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut? mungkin solusi atau yang dilakukan saya itu koordinasi, Pak, dengan istri. Mohon Mhm. untuk ketika ya waktu datang dari sekolah, dari main itu, mohon di itu kerjasama dengan istri, Pak, supaya Mhm. kerjaan PR dan sebagainya bisa selesai. Mhm. Kemudian juga kebetulan alhamdulillahnya istri sudah ini, Pak, sudah bergabung di grup wali kelas gitu ya, grup Iya. kelas. Ya, jadi mudah-mudahan bisa bisa kepantau kalau ada PR, ada apa-apa gitu ya. Mhm. Jadi bisa diingatkan jangan dulu main game gitu sebelum tugas selesai, kayaknya gitu itu sih, Pak, ya. Mhm. Oh Iya, jadi Pak. Bapak sudah berkoordinasi ya dengan istri untuk, menjaga gitu ya, menjaga ketika Bapak sedang bekerja begitu ya, Pak, ya? Iya, soalnya Heeh, saya pulangnya sore terus. iya iya. Iya, kebetulan Jadi istri ini waktu luang ya mhm. di rumah gitu karena Ya, pulangnya lebih dulu. lebih dulu ya pulangnya, Ya. jadi bisa koordinasi dulu sama istri ya? Iya. Mhm. Nah, ada lagi nggak, selain itu, Pak? Hmm, dan itu saya ini, Pak, sering WA ininya gurunya. Gurunya gitu ya? Iya, Mhm. jadi Mhm. barangkali ada tugas lain lain sebagainya gitu ya. Tapi istri juga sih udah masuk ya, jadi yang masuknya itu istri ya, masuk grup Mhm. guru kelas itu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan sama istri belum bisa nurut itu, Mhm. kalau baru minta bantuan saya. Ya cuman kan waktu saya hanya malam, Pak, ya. Iya. Iya, Mhm. Oh jadi, Bapak, selain berkoordinasi dengan istri, Bapak juga, eee, memantaunya dari via WA mungkin ya, Pak, ya? Langsung iya, koordinasi dengan gurunya tersebut begitu ya? betul, Pak, Mhm mungkin mhm. itu. Jadi, eee, kita bisa sama-sama memantau begitu ya, Pak, walaupun, eee, istri Bapak itu lebih
lebih koordinasinya apa lebih banyak lebih waktunya. banyak begitu waktunya. Hmm. Nah, dari apa solusi yang tadi, yang dua tadi, nah yang mana yang akan Bapak prioritaskan dari yang tadi Bapak sebutkan itu? Yang Saya lebih lebih ini tuh, lebih apa? Lebih mudah atau lebih gampang lah begitu untuk melakukan itu lebih secara apa maksudnya hmm, waktu dekat-dekat ini gitu Pak. iya paling itu Pak, saya ini mungkin lebih koordinasi dengan istri dan juga gurunya itu Bu. Ya. Kalau itu juga kayaknya yang paling mudah Pak ya, supaya Berarti bisa memonitor anak gitu ya. berarti berkoordinasi dengan istri ya. Iya, iya. Nah itu bagaimana Pak melakukannya supaya Ya, lebih lebih istri Bapak itu lebih peka gitu Pak, langsung oh iya gitu nanti saya akan gitu. Jadi nah ini iya. bagaimana Bapak melakukannya? Paling pas nanti istirahat saya Pak coba telepon istri, anak-anak sudah pulang belum gitu ya. Jadi Terus lebih lebih sering ya Pak ya. ya kayaknya itu Pak kan, supaya saling mengingatkan lah. Itu mungkin ya karena saya kan masih di sekolah Pak pas Iya. waktu anak pulang itu. Jadi saya telepon aja mungkin istri itu langkah-langkah selanjutnya. Kapan nih kapan nih Pak Asep mau melakukannya? Ya besok Pak. Mulai besok ya Pak ya. Ya, Nah ada nggak rekan Bapak begitu yang bisa diajak membantu ataupun siapa begitu yang mau apa yang bisa diajak membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu Pak. ya kebetulan kakaknya ada juga Pak, kakak anak saya itu udah kelas 3 SMP, mungkin akan minta saya bantuan buat ngingetin gitu supaya bisa fokus terhadap pekerjaan sekolahnya dulu gitu sebelum main game gitu Pak. Jadi ada kakaknya ya Pak ya Iya. yang menjadi yang membantu gitu ya untuk Hmm. menyelesaikan masalah tersebut. Nah sekarang target yang dilakukan maksudnya target komitmen Bapak begitu dalam melakukan menyelesaikan masalah itu apa? Komitmennya saya sangat komitmen sekali Pak untuk ini ya. Saya ini kan masalah besar Pak ya. Saya sebelum ngurus anak orang ya maksudnya saya kan ditugaskan ya buat mengajar anak ya Pak ya, anak-anak di sekolah. Tapi saya ingin anak sendiri juga tidak ini ya, tidak keteteran ya belajarnya gitu ya. Karena waktu saya banyak di sekolah gitu. Jadi ini saya berkomitmen supaya anak saya bisa lebih berprestasi lagi di sekolahnya Pak. Iya iya Pak. Eh, bagus sekali ya Pak. Kita sudah di akhir sesi nih Pak. Ya, Nah sekarang eh, apa yang didapatkan dari percakapan kita ini? iya Pak. Dari kegiatan perbincangan kita, alhamdulillah Pak saya tercerahkan Pak. Yang tadi saya bingung gitu ya. Ini gimana sih ngurusin anak sendiri gitu ya. Iya iya betul. Mau pas apa pas mau tidur bagian tidur baru ingat ada PR tapi kita sudah berbincang dan Bapak dan juga tadi dapat solusi apa ya dengan untuk koordinasi orang apa semua pihak gitu ya yang ada di rumah istri kakaknya gitu ya, saya juga sebagai kepala keluarga gitu ya. Jadi saya jadi tercerahkan Pak supaya adiknya itu anak paling kecil itu bisa bisa lebih berprestasi lagi gitu Pak di sekolah gitu. Iya Pak. Semoga sukses ya Pak dengan Terima kasih Pak melakukan rencana-rencana itu. bantuannya nih.
Ya Ya saya sama-sama Pak, ya sama-sama. Saya juga berterima kasih. Saya senang loh Pak bisa eh, coaching Bapak begitu Pak. iya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak, Heeh. atas Oke kalau bantuan. begitu kita kembali lagi Pak ke tempat ngopi lagi. Oh, baik, Pak. Aduh, Heeh, kita ngopi bareng lagi, Pak. iya. Oke kalau begitu Pak Asep, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.